Saya biasanya tuh seminggu rutin 3 atau minimal 2 kali dalam seminggu tuh saya lakukan rutinitas squat. Squat diangkat kisaran 50. Cuma squatnya saya langsung lower ya, itu dalam posisi jongkok, jadi langsung jongkok full ke bawah. Itu manfaatnya luar biasa sobat. Saya tuh ada keluhan di sakit pinggang ya, sakit pinggang lama sekali saya tuh. Terus ketika lakukan beberapa kali terapi urut nggak sembuh, di alat juga nggak sembuh juga gitu ya. Tapi alhamdulillah ketika saya melakukan squat full sampai lower sampai jongkok ke bawah itu keluhan pinggang saya itu berkurang gitu, jauh berkurang sampai hampir nggak ada keluhan. Nah itu makanya saya rutin di 1 minggu sebanyak 2 atau 3 kali saya melakukan squat sebanyak 50, terus disambung dengan kita angkat barbel dengan 3 gerakan gitu ya. Saya kurang paham kalau bahasa nge-gymnya apa gitu. Terus pagi hari saya karena katanya saya ada keluhan di tulang gitu, jadi istri beli saya susu Anlin yang sudah konsumsi kisaran 2-3 mingguan lah. Begini sobat, yang saya mau cerita, ternyata badan kita memang perlu olahraga. Penguatan massa otot, penguatan otot rangka itu penting sekali. Perbedaan yang saya rasakan itu ketika kemarin saya dalam acara keluarga itu ya, jalan-jalan ke Jalan Raya Puncak, itu dari villa saya menuju ke Kebun Raya Cibodas dengan berjalan kaki, itu kan nanjak tuh. Itu karena saya rutin olahraga di tiap minggunya, itu ternyata ketika menanjak ke lokasi parkiran Kebun Raya Cibodas itu nggak ada kesulitan gitu loh, happy aja, ringan aja kita berjalan melangkah menanjak dalam jalan yang menanjak gitu ya. Terus apalagi yang saya rasakan tuh badan terasa lebih enteng, mood juga lebih baik gitu ya, berkeringat gini, ini saya kebetulan lagi kurang sehat jadi olahraganya nggak full gitu ya. Ini baru ngerasa enak kan, saya udah keringat walaupun udah banyak keringat tapi udah agak enak badan saya ringan. Jadi saran saya buat sobat Garas semua, apalagi yang suka makan banyak gitu ya, usahakan mulai sekarang kita jaga kesehatan. Minimal maksimal kita makan tuh jam 6 sore. Dan kalau sebisa mungkin kita bisa laksanakan intermittent fasting. 16 jam puasa, 8 jam kita ada jendela makan gitu ya. Tapi selama puasa kita boleh konsumsi minum boleh kita, tapi no sugar ya, no gula ya, jangan manis, usahakan tawar semua. Walaupun yang terbaik sebenarnya ada minuman air putih yang terbaik. Dan buat sobat Garas yang melakukan intermittent fasting selama 16 jam puasa, silakan aja minum tanpa gula ya, sepuasnya minum nggak apa-apa. Yang penting jendela makannya itu hanya di 8 jam gitu. Di 8 jam itu usahakan juga makan jangan berlebih, tetap diatur gitu. Pagi hari dalam perut kosong lakukan olahraga, karena ketika kita perut kosong kita melakukan olahraga itu kita membakar lemak yang ada dalam tubuh kita, membakar kalori yang mengendap selama semalaman itu dibakar di pagi hari tanpa harus sarapan dulu. Karena kalau kita sarapan dulu nanti karbo yang masuk diserap oleh tubuh itu misalkan sekian gram, dibakar olahraga sekian gram juga, apalagi yang dibakar tuh nggak sesuai dengan karbo yang masuk ketika kita sarapan. Jadi nggak menguras tuh lemak-lemak dalam tubuh kita yang udah mengendap dari kemarin, itu nggak menguras karena dia membakar karbo yang kita beri pada saat kita sarapan pagi hari itu gitu. Jadi usahakan pagi sebelum sarapan kita minum 1-2 teguk air, kita silakan olahraga. Itu akan membakar karbo, membakar lemak yang udah tersimpan dalam tubuh kita. Nah, oke. Setelah olahraga kita kasih minum air aja, nanti buka jam 10 atau jam 11 siang, silahkan makan dengan makanan tentunya yang sehat ya. Sedikit minyak kalau bisa gitu ya, hanya rebusan, low karbo, atau kita makan karbohidrat yang indeks glikemiknya rendah. Seperti apa tuh, umbi-umbian, jagung gitu ya. Kalau mau konsumsi nasi dia indeks glikemiknya tinggi, jadi langsung diserap oleh tubuh, jadi lonjakan gula darah itu cepat meningkat gitu. Itu bedanya nasi dengan umbi-umbian gitu ya. Tapi adapun orang yang penderita diabetes, dia mensiasati bagaimana cara makan nasi itu biar enggak indeks glikemiknya enggak jadi tinggi.
dengan cara dia taruh kulkas gitu ya. Malam hari dia taruh kulkas, kemudian besok pagi atau keesokan harinya dia angkat, dia hangatkan gitu ya. Itu indeks glikemiknya lebih rendah, katanya begitu gitu ya. Terus sebetulnya yang terbaik apa sih kita sarapan gitu. Sarapan terbaik kita sebetulnya adalah dengan protein, terlebih protein yang kita dapat dari telur, protein hewani ya. Yang bagus tuh protein telur ya. Konsumsi telur tuh sehari bisa silakan minimal 2 buah telur, dilengkapi juga dengan seratnya, sayuran, dengan buah-buahan gitu ya. Berhubung saya penderita diabetes, buah-buahannya kalau bisa jangan cari yang terlalu manis atau terlalu matang. Cari buah-buahan yang nggak terlalu manis ya intinya ya. Itu sih saran saya. Saya pernah mengalami yang namanya asam urat, diabetes sampai sekarang ya, kolesterol sama darah tinggi. Itu saya pernah menderita 4 itu. Tapi waktu itu saya alhamdulillah Allah beri kekuatan untuk menjalankan intermittent fasting atau puasa karbo. Saya nggak makan yang namanya karbo, gula, dan tepung itu hampir 4 bulan. Saya hanya mengkonsumsi telur tiap hari sama sayur sama buah. Intermittent fasting jam 6 sore saya terakhir makan, buka lagi jam 10 atau jam 11 siang saya baru buka makan. Paginya jam 6 atau jam 7 olahraga begini hari. Ternyata kekuatan tubuh itu luar biasa bertambah. Mungkin yang baru-baru ketika saya menjalankan itu badan saya langsung turun tuh. Dari 85-an kilo saya berat badan saya waktu itu saya turun sampai di 72 kalau nggak salah ya waktu itu. Nah itu badan udah mulai enak, recovery-nya udah mulai bagus, kekuatan kesegaran, kebugaran udah mulai terbangun kembali dengan rutinitas sehat waktu itu. Cuman saya udah nggak tahan ya. Artinya gini, ketika badan saya enak, badan sehat, udah mulai lost control. Saya mulai makan nasi lagi, tepung lagi, ya begitu lagi. Tapi pada saat itu saya cek semuanya kembali normal, kembali bagus. Diabetes saya waktu itu turun bagus, bahkan sampai 100/10 bagus. Terus ada lagi kolesterol saya bagus, asam urat saya bagus, darah tinggi saya juga normal, semuanya nggak ada keluhan di 3 tadi itu. Hanya di diabetes ada yang masih agak tinggi ya gitu. Jadi saya rasa itu buat sobat karas penderita diabetes, apalagi yang udah sampai bengkak-bengkak, sampai ada luka, please, kalau bukan kita yang merubah hidup kita, kalau bukan kita yang mau menyelamatkan badan kita, siapa lagi? Dokter hanya kasih obat, dokter hanya kasih saran, semua tergantung di kita. Diabetes adalah badan yang terlalu banyak menampung, menyimpan karbo, glukosa dalam badan kita, tabungannya terlalu banyak dalam darah kita. Jadi kita harus siap-siap mengurasnya. Semakin banyak kita tampungan karbo atau glukosa dalam darah kita, semakin lama kita untuk melakukan puasa untuk menguras itu semua. Sebelum telat, sebelum terlambat, yuk kita hidup sehat, yuk kita rubah kebiasaan buruk kita. Oke, itu aja sobat garas. Next time kita bicara lagi tentang kesehatan, next time kita bicara lagi tentang kebugaran, tentunya agar hidup kita menjadi lebih manfaat, khususnya buat diri pribadi. Sebagaimana Tuhan menitipkan tubuh kita kepada kita, kita layak untuk menjaganya. Sebagaimana kita menjaga kendaraan kita, baik motor, baik mobil, kita cek secara berkala tiap bulan. Ketika ada kerusakan, ada tanda-tanda ketidakberesan dalam mesinnya, kita segera membawa ke bengkel. Sekarang badan kita udah memberikan alarm, badan kita merasakan sakit, badan kita merasakan sebuah ketidaknyamanan, itu adalah alarm tubuh yang dikirim kepada kita agar kita siap berbenah, agar kita siap berubah. Oke sobat garas, jaga kesehatan. Kalau bukan dirimu yang mencintai dirimu sendiri, orang lain gak akan bisa mencintai diri kamu. Salam sehat sobat garas.